Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk materi bab 2 ya, materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Apakah ada yang tahu mengapa makhluk hidup berbeda dengan benda-benda tak hidup? Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan antara meja belajar dan tumbuhan. Apakah tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang ataupun bernapas? Dan begitu juga sebaliknya, apakah meja belajar memiliki ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut? Nah, jadi antara meja belajar dan juga tumbuhan ini memiliki ciri-cirinya masing-masing ya. Meja belajar tidak memiliki ciri seperti tumbuhan karena dia termasuk ke dalam benda mati. Tidak dapat tumbuh, tidak dapat bergerak, tidak dapat berkembang biak. Berikut merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Suatu benda dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri kehidupan yang dapat membedakannya dengan benda-benda tak hidup. Nah, adapun ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bergerak, bernapas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsa, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Tanpa makanan dan minuman, makhluk hidup tidak akan bertahan lama. Sedangkan benda tak hidup merupakan benda yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Dan benda-benda tak hidup ini tidak memiliki ciri-ciri seperti yang ada pada makhluk hidup. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Setiap kali kita bernapas, tentunya kita menghirup udara. Udara yang kita hirup itu mengandung oksigen, dan pada saat kita mengeluarkan udara yang kita keluarkan itu mengandung karbon dioksida. Jadi, kandungan karbon dioksida itu lebih besar daripada oksigen yang kita hirup. Akan tetapi, pada saat kita bernafas, kemudian kita menahan untuk tidak menghirup udara, tentunya kita akan merasakan sesak. Nah, sesak inilah yang membuat kita kekurangan oksigen. Jadi, tanpa adanya oksigen, kita tidak dapat bertahan hidup, dan oksigen ini sangat penting bagi makhluk hidup. Selanjutnya, memerlukan makanan dan minuman. Baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia pastinya memerlukan makanan dan minuman untuk mendapatkan energi. Untuk apa sih Bu energi itu? Energi yang telah kita peroleh dari makanan dan minuman tersebut agar kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Nah, semua itu ciri-ciri dari bergerak. Bergerak memiliki arti yaitu perpindahan sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup karena adanya suatu rangsangan, baik itu rangsangan internal maupun rangsangan eksternal. Apakah hewan bisa bergerak? Ya, tentu. Hewan bisa bergerak, hanya cara bergerak pada hewan itu berbeda-beda. Seperti kuda berjalan dan berlari menggunakan kaki, sedangkan lumba-lumba berenang menggunakan sirip dan ekornya. Lalu, apakah tumbuhan bisa bergerak? Ya, tumbuhan bisa bergerak karena tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Gerakan pada tumbuhan ini sering tidak terlihat oleh mata, seperti gerakan akar menuju tanah, gerakan tumbuhan putri malu. Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki alat gerak yang bervariasi tergantung habitat dan jenisnya. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya volume dari jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke sifat semula. Contohnya, ukuran tinggi badan pada manusia. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju arah kedewasaan, contohnya pada tumbuhan yang ditandai dengan berbunga dan berbuah. Selanjutnya, berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi.
Tujuannya untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Contohnya, kamu lahir dari ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan begitu juga seterusnya. Ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorotan lampu yang sangat terang masuk ke mata? Nah, secara spontan, kamu akan segera menutup kelopak matamu, dan dari situlah menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberi tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan, seperti ulat kaki seribu. Jika kita sentuh, pasti dia akan menggulungkan badannya guna untuk melindungi diri dari musuh. Sedangkan putri malu, jika kita sentuh, pasti dia akan menguncup. Yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut juga dengan adaptasi. Seperti tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Contohnya pada tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah, banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Contohnya pada tumbuhan teratai.